warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Dedi Setiadi, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kecamatan Abab, Kabupaten Penukan Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, dalam ini tugas akhir yaitu video mengenai yaitu modul 3 sesi 4 ini yang berjudul sesi 4 yang berjudul mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Baiklah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan video-video berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Sehat Bu? Sehat. Sehat Nian? Sehat Nian. Iya, bagus Bu. Puji berkat syukur Allah diberikan limpah dan karunia kepada kita semua, karena pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat afiat. Sekarang Bu, kita coba year kita yang pertemuan kita terdahulu. Ibu hamil Harus sehat. ulang. Ibu hamil Harus sehat. Iya, ibu hamil harus sehat Bu, karena kalau ibu hamil tidak sehat, mana untuk janin dalam kandungan itu sehat. Ibu saja tidak sehat. Baik Bu, dalam pertemuan kita yang tempo hari yang dulu kita telah berbicara tentang yaitu pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sesi yang ketiga ini kita bertemu dengan P2 K2 yaitu masalah sesi keempat mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Jadi Bu, ini sebelum kita bicara masalah stimulasi ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin, terlebih dahulu Bu, kita jelaskan apa itu yang namanya stunting. Apa Bu pengertian stunting? Gagal tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun ke bawah. Balik. Tepuk tangan untuk Ibu. Berapa Bu? Iya, tepuk tangan. Nah, jadi ini Bu. Jadi saya jelaskan lagi. Stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak usia 5 tahun ke bawah atau balita. Ini yang diakibatkan oleh gizi kronis atau infeksi virus yang terus menerus Bu. Itu. Jadi masalah stunting ini di Indonesia ini cukup banyak Bu. Jadi kadang kita nih terabaikan sebagai ibu-ibu hamil dan orang tua masalah stunting seperti itu. Jadi stunting ini untuk mengatasinya yang pertama Bu, harus banyak makanan yang bergizi Bu. Dan juga di samping juga ada makanan yang bergizi, kita harus memberikan stimulasi. Nah, Ibu mungkin bertanya, apa nih yang stimulasi itu? Siapa yang tahu Ibu apa arti stimulasi? Yang tahu? Iya Bu. Ya silakan Bu. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi menurut Kemenkes RI 2005 dalam Uswatun Hasanah BKK 2013. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi ini adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak janin dalam kandungan, dilakukan setiap hari untuk merangsang sistem indera, pendengaran, penglihatan, peraba, pencium, dan pengecap. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Iya, Ibu Wati. Jadi Ibu Wati tadi telah menerangkan apa arti stimulasi. Apa Bu tadi stimulasi Bu? Coba bareng-bareng apa Ibu? Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua janin dalam kandungan sampai anak lahir. Nah, itu Bu.
artinya kalau kita belum paham arti stimulasi artinya kasih sayang yang diberikan ibu, terutama ibu kepada janin dari usia pertama kehamilan sampai bayi lahir, Bu. Kalau kita kan agak tabu dengan namanya stimulasi. Pak, aku cuma baca masalah tentang kasih sayang. Sudah, waktu intinya ibu hamil itu harus kasih sayang atau memberi dorongan kepada si janin ini agar dia nanti setelah lahir nanti menjadi sehat. Benar, Bu? Benar kan? Nah, ini ibu-ibu ini pintar, lebih memahami tentang bagaimana merawat janin di dalam kandungan sampai dia lahir. Terus, Bu, tadi tentang pengertian stimulasi. Ada stimulasi yang namanya stimulasi suara. Suara, Bu. Ada siapa yang bisa? Ayo bacakan, Bu. Stimulasi suara. Ya. Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, neuron sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan berbentuk lebih dari 100 miliar sel-sel saraf neuron. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinap atau hubungan antara sel saraf. Semakin banyak sinap yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otaknya. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun sebaliknya. Jadi itu stimulasi yaitu suara, Bu ya. Iya. Jadi, Bu, perlu kita nih berdiskusi dengan janin yang ada di dalam kandungan. Ibu-ibu bawa ada buku kianya, Bu? Ayo tunjukkan. Nah, tunjukkan, Bu. Nah, inilah adalah buku kia kesehatan ibu dan anak. Jangan cuma dibawa baik, Bu. Kita harus rajin-rajin yaitu memeriksa kehamilan kita kepada dinas kesehatan setempat, minimal posyandu, puskesmas atau dan lain sebagainya. Intinya tidak lain adalah supaya yaitu janin yang ada di dalam kandungan kita ketika lahir nanti dia dalam keadaan sehat. Sekarang tadi sudah dibagi kelompoknya menjadi 2 kelompok ya, Bu ya. Nah, sekarang seperti ini, Bu ya. Ini kelompok 1. Coba, Bu, keterangan dari kelompok 1. Kelompok 1, syarat dan prinsip pemberian asimilasi. A. Ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosional seperti sedih, kesal, marah. B. Stimulasi dilandasi dengan rasa kasih sayang. Nah, itu yang kelompok kedua. Pertama, ulang lagi, Bu. Syarat dan prinsip pemberian asimilasi. A. Ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosional seperti sedih, kesal, marah. B. Stimulasi dilandasi dengan rasa kasih sayang. Sekarang kelompok kedua. Syarat dan prinsip pemberian stimulasi. Gunakan kata-kata yang baik. Gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Nah, jadi kita sudah dibagi 2 kelompok. Bu, bisa dimengerti, Bu? Mana, Bu? Mana yang jati dirinya tadi? Coba lihat, Bu. Nah, ini, Bu. Nah,
Ore-ore titik. Oke, Bu, makasih Bu. Nah, inilah Ibu sekalian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai ibu hamil. Sekarang Bu, Yerial kita tadi ibu hamil. Harus Harus sehat. Saya Sahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. sehat.